Shalom, apa kabar hari ini? Saya percaya kabar kita dahsyat luar biasa, amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita mau siapkan hati kita. Kita boleh menerima pengajaran dalam MBS hari ini. Tapi sebelumnya mari kita datang sama Tuhan. Kita mau naikkan ucapan syukur. Kita mau puji nama Tuhan. Dia Tuhan yang mulia. Kita mau katakan, Tuhan Yesus, ini kami datang kepadamu. Ajar setiap kami Tuhan Yesus. Untuk kami semakin bijaksana dalam mengiring Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Sama-sama katakan, muliakan, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajar jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Mari angkat suaramu sama-sama katakan, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajar jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Oh, besar setiamu Tuhan, akulah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Kami mengucap syukur, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, kepadamu Bapa, kami bersyukur. Kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Shalom, apa kabar? Kita ketemu lagi di dalam Maranatha Bible Study dan kita perlu belajar dan kita perlu diisi dengan pengajaran. Nah, saudara sekali ini kita akan bicara tentang kenapa manusia jatuh dalam dosa. Apakah memang Tuhan yang buat kita jatuh dalam dosa atau memang Tuhan itu berdosa? Sebelumnya kita akan berdoa. Tuhan, kami mau belajar tentang kejatuhan manusia dan kami mau belajar tentang kami dan untuk ke depan.
Terima kasih Tuhan, kami minta Roh Kudus hidupkan firman Tuhan supaya kami dapat mengerti pengajaran ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan. Amin. Saudara sekalian, kita belajar tentang kejatuhan manusia. Kalau kita lihat, ini saya ambil dalam doktrin Alkitab atau pengajaran Alkitab dari Sidang Jemaat Allah. Jadi saudara sekalian, kita dari Sidang Jemaat Allah tidak ada doktrin. Sekali lagi, kita tidak mempunyai doktrin. Yang ada adalah doktrin Alkitab. Doktrin artinya pengajaran. Jadi saudara jangan salah ya. Jadi pengajaran. Nah, sekali ini kita akan belajar yang ke bab 4 dari dalam doktrin Alkitab kita yang sebanyak 16 butir. Nah, atau 16 bab. Nah, ini yang bab keempat, kita belajar kejatuhan manusia. Nah, saudara sekalian, ini manusia banyak yang bingung, asal-usul manusia ini dari mana ini. Nah, tentunya kita akan bertanya, sebetulnya kita ini siapa? Siapakah kita sebagai umat manusia? Dari mana asal manusia itu, dari mana asalnya? Lalu bagaimana terjadinya manusia? Nah saudara, para ilmuwan tidak dapat memberi jawaban. Yang coba-coba memberi jawaban yaitu hanya beberapa, tetapi yang cukup dominan sampai hari ini nih, yaitu Charles Darwin. Charles Darwin mengatakan bahwa matahari, planet ya kan yang ada jumlahnya triliunan itu terjadi dengan sendirinya. Ada dengan sendirinya. Demikian juga dengan bumi, demikian juga dengan ikan. Tahu-tahu ada sendirinya. Saudara, saya mau ambil contoh. Saya pegang pena ini nih. Apakah pena ini datangnya sendiri? Atau pena ini tiba-tiba ada? Saya tidak yakin pena ini tiba-tiba ada. Karena saya tahu bahwa pena ini sebetulnya dibuat oleh manusia, oleh pabrik dan yang lain. Jadi tidak ada di bumi ini yang ada oleh karena tiba-tiba ada. Nah saudara, sehingga akhirnya yang namanya teori Darwin ini tidak bisa membuktikan datangnya dari mana Hawa, dari mana perempuan. Biasanya kalau menurut teori ilmuwan, ya perempuan dulu baru ada laki-laki. Tetapi ini kan laki-laki dulu baru ada perempuan. Jadi saudara, pada akhirnya Charles Darwin sebelum dia meninggal, dia bertobat lalu dia terima Tuhan Yesus. Lalu dia katakan bahwa teori yang dia katakan itu sebetulnya salah dan sesat dan itu tidak benar. Tetapi saudara sekalian, teori itu sampai hari ini masih diterima oleh manusia dan masih miliaran manusia percaya bahwa manusia itu asalnya dari monyet. Nah, tidak heran tingkah laku kita seperti monyet. Nah, saudara, coba kita lihat sebetulnya apakah kita ini manusia ini nih. Lalu saudara, saya mau katakan pada saudara, satu-satunya buku kuno, satu-satunya arsip kuno yang bisa kita pegang, yang memberikan penjelasan asal-usul manusia. Buku kuno itu namanya Alkitab. Alkitab tidak pernah kuno, walaupun itu sudah ribuan tahun ada yang dibuat, tetapi dia tetap relevan sampai pada hari ini. Nah, coba kita lihat di dalam Alkitab. Saudara, saya ambil dari kitab Kejadian, berfirmanlah Allah, baiklah kita. Saudara perhatikan ini, ada kata kita, K-nya besar, itu artinya Tuhan. Tuhan itu bentuknya, wujudnya, pribadinya itu tiga. Dia adalah satu tapi tiga. Kalau kita boleh memberikan konsep, itu adalah Tritunggal. Kata Tritunggal tidak ada dalam Alkitab. Tetapi konsep Trinitas itu ada. Jadi saudara, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi saudara, manusia itu diminta untuk menguasai, untuk berkuasa atas semua hewan yang ada di laut, di darat maupun di udara.
Tapi pada hari ini saudara, hewan ternyata lebih berkuasa daripada manusia. Sehingga manusia itu takut dengan hewan. Ada di antaranya adalah manusia ada yang tidak bisa makan ikan, ada yang tidak bisa makan udang, ada yang takut dengan babi, ada yang takut dengan sapi dan sebagainya. Jadi kita lihat, maka Allah menjadikan manusia itu menurut gambarnya, nyanyi besar, menurut gambar Allah diciptakannya mereka, dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Saudara, Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Tuhan tidak katakan laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Tidak, saudara, sudah jelas Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Kejadian 1, 26 sampai 27. Saudara, kita akan lanjut. Kita akan lihat bahwa Alkitab bisa memberikan jawaban atas pertanyaan manusia. Ayat 28. Allah memberkati mereka, saudara perhatikan. Allah itu memberkati manusia. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saudara, dikatakan di sini beranak cuculah, artinya beranak cuculah anak-anaknya Tuhan. Beranak cuculah anak-anaknya Tuhan, saudara. Bukan anak kedagingan, bukan berarti ya dan sebagainya, yang penting saya beranak banyak, bukan. Nah saudara, lalu kita lihat sifat dasar umat manusia. Sifat dasar, kita mempunyai sifat dasar. Nah kita akan lihat dengan pelan-pelan, manusia itu adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Karena apa? Karena manusia itu terdiri dari tiga unsur atau tiga pribadi, ya kan? Roh, ada jiwa dan ada tubuh. Jadi manusia itu mempunyai roh, mempunyai jiwa dan mempunyai tubuh. Nah, saudara, tubuh itu sebetulnya terbuat dari debu tanah. Itulah sebabnya dalam bahasa Ibrani yang asli itu namanya ha-adamah. Jadi namanya ha-adamah itu artinya debu tanah. Nah saudara, debu tanah tidak bisa bergerak apa-apa. Jadi Tuhan itu menciptakan dengan tangannya, yaitu manusia yang namanya Adam. Jadi kalau Tuhan menciptakan burung, dia hanya ngomong, terjadilah burung merpati, terjadilah apa tadi. Nah saudara, saya mau nyambung lagi bahwa di dalam Alkitab, waktu Tuhan menciptakan hewan, saudara tahu enggak hewan apa yang Tuhan ciptakan yang pertama kali? Ya kan? Lalu saya mau tanya, hewan apa yang Tuhan ciptakan pertama kali? Nah, kita kan tidak tahu, ada yang menjawab, oh ya itu Tuhan ciptakan domba, Tuhan ciptakan kupu-kupu. Nah, saudara itu hanya tebak-tebakan. Tetapi Alkitab, kalau engkau baca dalam kitab Ayub, itu menjelaskan dengan jelas. Hewan yang pertama yang Tuhan ciptakan adalah kuda Nil, Hippopotamus. Nah saudara, akhirnya roh Tuhan dihembuskan kepada debu tadi itu, tanah liat tadi itu, saudara. Tuhan dengan tangan membuat boneka manusia. Lalu Tuhan menghembuskan rohnya, roh Tuhan, perhatikan di sini. Roh Tuhan dihembuskan kepada yang namanya tadi itu seperti manusia tapi belum hidup, dan dihembuskan kepada debu tanah itu atau tanah liat. Nah saudara, kita memang terbuat dari tanah liat. Engkau bisa lihat dalam tubuh manusia, saudara, ada zat besi, ada zat nikel, zat fosfor, kemudian ada lagi air dan sebagainya. Nah jadi saudara, tubuh kita ini sebetulnya memang betul dari tanah liat. Apalagi kalau manusia yang sudah mau meninggal, saya pernah beberapa kali ada yang saya pergi, dia ada yang masih muda, tetapi saya rasakan saya bau tanah saudara ini. Nah ketika saya bawa tanah kepada orang itu, saya tahu bahwa dia ini tidak lama lagi akan mati. Nah saya juga pernah ketemu yang sudah agak tua juga ada, yang lain, tapi bau tanah saudara. Nah kita masuk di sini.
Setelah roh Tuhan dihembuskan kepada manusia, maka kata ha-adamah itu berubah, yaitu di depan El. El itu artinya Tuhan. Jadi tebuh tanah, tanah liat milik Tuhan. Bisa katakan amin. Nah, itulah manusia yang pertama kali. Jadi manusia pertama kali adalah dari tanah liat itu dihembuskan oleh Tuhan, roh Tuhan, terjadilah jantung, terjadilah mata, pembuluh darah dan yang lain. Nah, namanya sudah berubah dalam Alkitab. Jadi saudara, satu-satunya buku kuno yang masih up to date sampai hari ini nih, dan buku itu kekal selama-lamanya. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman Tuhan tidak akan pernah lenyap. Maksudnya bukan buku itu, bukan, tetapi firman Tuhan tidak bisa lenyap. Si iblis tidak mau adanya firman Tuhan di dalam dunia ini nih. Nah, saudara, saya masuk di sini. Lalu saudara, apa terjadi? Akibatnya manusia bisa berhubungan dengan Tuhan. Manusia bisa ngobrol dengan Tuhan. Kalau engkau lihat dalam kitab Kejadian, Adam berbicara sama Tuhan. Tuhan bicara pada manusia. Hari ini manusia bicara dengan siapa? Ya kan, hari ini bisa engkau dengar suara Tuhan. Yang kita dengar adalah suara setan atau suara hantu yang sudah manunggal dalam roh kita. Nah, tetapi saudara, nanti kita akan belajar bagaimana saudara bisa diubah kalau engkau di dalam Yesus Tuhan. Bukan di dalam agama Kristen. Tidak, agama Kristen tidak akan mengubah. Nah, jadi saudara, Adam bisa bicara sama Tuhan. Lalu ada pertanyaan, Adam itu hidupnya berapa lama? Alkitab tidak menyebutkan berapa lama. Tetapi kalau menurut saya tafsiran bisa 1 juta, bisa 1 miliar tahun, kita tidak tahu. Alkitab tidak menulis. Alkitab hanya menulis minggu penciptaan. Dan kemudian Tuhan memberikan lagi minggu penyelamatan. Ini cuma istilah kami ini, minggu penyelamatan. Nah, saudara, saya tidak perlu jelaskan ini, tapi nanti kita akan jelaskan. Nah, lalu kita masuk di sini. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu apa? Sungguh amat baik. Jadi Tuhan menjadikan hari pertama itu terang dan sebagainya. Semuanya itu baik. Jadi hari Senin itu baik. Kalau menurut saya pada hari ini Selasa itu baik. Semua hari itu baik. Dan tidak ada jam yang tidak baik. Tidak ada hari yang tidak baik. Ingat sekali lagi, Tuhan telah membuatnya, menjadikan semuanya itu, kalau engkau baca dalam Kejadian 1:31, itu Tuhan sudah menciptakan pada hari ke-6, ujung akhir hari ke-6, Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Jadi Adam dan Hawa ini semua sudah ada, semua ada fasilitas, hewan, tumbuh-tumbuhan, semuanya sudah ada. Jadi Adam itu adalah menikmati buatan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan katakan segala yang dijadikannya itu apa? Sungguh amat baik. Bisa katakan amin. Tuhan menjadikan semuanya baik. Lalu engkau mungkin bertanya, kenapa terjadi gempa bumi? Kenapa terjadi kelaparan? Kenapa terjadinya pandemi corona? Kenapa terjadinya krisis ekonomi? Sedangkan Tuhan menjadikan semuanya itu baik. Mungkin engkau akan bertanya lagi, apakah Tuhan itu yang menjadikan yang jahat? Kalau engkau baca dalam Alkitab, Tuhan itu tidak pernah memberikan yang jahat, tidak pernah. Karena Tuhan itu adalah kasih. Nah, saudara, kita lihat dalam gambar ini kan sepertinya begini, Tuhan itu membentuk boneka laki-laki yang namanya ha-adamah, yaitu yang terbuat dari debu tanah atau tanah liat. Jadi saudara, Allah itu menciptakan tubuh kita ini baik, ya kan? Tubuh ini baik, bukan tubuh ini jahat, bukan, baik. Jadi segala yang diciptakan Tuhan pada sekitar 6.000 tahun yang lalu, lebih kurang itu semuanya baik. Saudara, tubuh kita ini tempat rumahnya Roh Kudus. Jadi Tuhan tinggal di dalam rumah kita ini. Jadi saudara, akibatnya kita bisa berhubungan dengan Tuhan, kita bisa mendengar suara Tuhan.
Tuhan itu bisa bicara, ya kan, berbicara di dalam hatimu, dalam rohmu, dan dia bicara karena ada roh Tuhan. Karena tubuh kita ini tempatnya Roh Kudus. Kalau engkau tempatkan tubuhmu sebagai tempat Roh Kudus, maka Tuhan bicara. Kalau engkau tempatkan tubuhmu untuknya si iblis, maka iblis akan bicara. Dia akan membisiki engkau untuk buat malapetaka, buat dendam, buat bakar ini, bakar itu, ya, rusak ini dan rusak itu. Nah, saudara, suatu saat tubuh kita ini akan dibangkitkan dan dimuliakan. Nah, ini kita tidak terlalu dalam di sini. Kenapa? Karena kita mau belajar fokus pada kejatuhan manusia. Nah, saudara, tubuh kita ini satu hari kita akan dibangkitkan, lalu kita akan diubah dan dimuliakan. Tubuh kita ini. Jadi saudara, Tuhan memperhatikan tubuh, roh, jiwa, dan tubuh. Tuhan tidak memperhatikan hanya roh saja atau jiwa saja. Saudara, kita tidak menganut aliran platonik. Nah saudara, tetapi aku melatih tubuhku. Korintus mengatakan 9, Paulus mengatakan aku melatih tubuhku. Jadi saudara, tubuh saya ini yang telah jatuh dalam dosa, engkau perlu latih dan menguasainya. Saudara, engkau dan saya mesti bisa menguasai tubuh kita. Kenapa? Supaya sesudah memberitakan Injil, sesudah pelayanan kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Maksud itu ditolak oleh Tuhan. Nah jadi saudara, kita perlu melatih tubuh ini. Karena tubuh ini sekali lagi tempat Roh Kudus. Bisa katakan amin. Tubuh kita ini memang tubuhnya terkutuk, tetapi tempatnya Roh Kudus. Tuhan mau mengubah, ya kan, di dalam jiwa kita, ya kan, Tuhan mau ubah, dan Tuhan bukan mengubah tubuh jasmani, bukan. Ya kan, Tuhan tidak mengubah tubuh jasmani yang pendek jadi tinggi, yang kurus jadi gemuk, yang gemuk jadi kurus. Enggak, bukan itu, bukan. Nah, kita masuk di sini. Saudara, saya ambil dalam Roma pasal 6 ayat 13. Dan janganlah kamu menyerahkan apa? Menyerahkan anggota tubuhmu. Saudara perhatikan di sini, tubuhmu kepada siapa? Kepada dosa, untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi saudara, serahkanlah dirimu. Saudara, kita perlu menyerahkan diri kita kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati. Artinya, dulu kita ini mesti mati masuk dalam neraka. Ya kan? Tetapi setelah engkau terima Tuhan Yesus, engkau sudah dikuduskan, saudara, tetapi sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Nah, jadi saudara, di sini kita akan melihat bahwa Tuhan itu memperhatikan tubuh. Jadi bukan tubuh itu tidak penting. Nah saudara, yang kedua, Allah itu roh. Jadi Tuhan itu roh adanya. Allah berbicara kepada roh manusia. Jadi Allah itu berbicara pada kita. Juga iblis bicara pada manusia. Jadi saudara, manusia itu sebetulnya di tengah-tengah. Dia diperebutkan oleh Tuhan, satu lagi diperebutkan oleh iblis. Yang kita sudah kenal baik dan itu kawan lama. Jadi saudara, iblis itu kalau kita sudah pindah, maka dia akan ganggu saudara, dia akan ganggu. Tapi kalau engkau tidak diganggu, seperti kata Pak Pendeta Hudus, ya jangan-jangan engkau sudah kawannya iblis. Nah saudara, manusia itu bukan roh, bukan. Tetapi tempat tinggal Roh Kudus. Tempat ketinggalan Roh Kudus. Yang ketiga, manusia itu diciptakan menurut gambar. Selem dalam bahasa Ibrani, kalau saudara bisa lihat, Kejadian 1 ayat 26 sampai 27, itu seperti kita mau membuat patung atau sebuah model. Artinya begini, artinya di dalam diri manusia mencerminkan sifat dasar Allah. Artinya begini saudara, saudara dalam pikiranmu seperti Yesus, seperti Tuhan. Perasaanmu seperti Tuhan. Tetapi karena kita rusak, oleh karena dosa saudara,
sifat dasar Allah itu hilang atau kabur atau tidak jelas. Jadi saudara, manusia itu diciptakan untuk mencerminkan sifat dasar Allah. Itu sebabnya Tuhan katakan, mari kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa. Nah, yang keempat, rupa dalam bahasa Ibrani, demut, itu untuk digunakan untuk pola atau bentuk atau ukuran Allah di dalam diri manusia. Jadi saudara, kita ini mempunyai sifat dasar Tuhan. Saudara, kita mempunyai kekuatan di dalam bicara, engkau mempunyai kekuatan batinmu, kita mempunyai kekuatan di dalam kejiwaan kita. Ya kan, saudara bisa menciptakan dirimu ada sebuah kekuatan. Nah, saudara, kita masuk di sini. Yang kelima, gambar Allah dalam diri manusia dalam bentuk moral dan alami. Nah, saudara, gambar itu bentuk moral. Moral Tuhan itu baik, bisa katakan amin. Tuhan itu tidak pernah jahat, pikirannya tidak pernah negatif, tidak pernah jahat. Saudara, dalam pikiran, perasaan dan kehendak. Jadi saudara, Tuhan itu di dalam kita, tapi bukan dalam fisik, bukan. Sekali lagi, gambar Allah, rupa Allah itu dalam bentuk moral dan alami. Alami itu ke dalam jiwa kita, pikiran, perasaan dan kehendak. Bukan dalam tubuh, karena tubuh kita terbuat dari tanah. Yang keenam. Nah, jadi saudara, kita beda dengan hewan. Jadi saudara, hewan itu hanya mempunyai jiwa dan tubuh. Saya ulang lagi, hewan mempunyai jiwa dan tubuh. Hewan tidak mempunyai roh. Kalau hanya punya roh, hanya roh, roh saja, itu malaikat, itu iblis. Iblis itu bentuknya roh, hanya roh. Tetapi dia bisa menyerupai seperti hewan dan sebagainya. Seperti saudara. Tetapi iblis bentuknya itu terdiri dari roh. Nah, hewan terdiri dari jiwa dan tubuh. Jadi saudara, hewan itu tidak heran kalau ada yang mau disembelih, ada yang menangis, ya kan, ada yang lain. Nah saudara, karena dia mempunyai jiwa, tetapi dia tidak mempunyai roh. Nah, yang punya yang lengkap, ada roh, ada jiwa, ada tubuh, hanya manusia. Bisa katakan amin. Nah, saudara, manusia itu mempunyai kehendak bebas untuk menentukan nasibnya sendiri. Saya ambil contoh, makan siang, saudara mau makan apa? Nah, karena saudara pilih. Nah, demikian juga saudara mau percaya pada Tuhan Yesus atau tidak, itu pilihan saudara. Ya kan, apakah engkau percaya pada Yesus Tuhan dan dia adalah Tuhan satu-satunya, engkau percaya, itu engkau mempunyai kehendak bebas. Tuhan tidak membuat kita sebagai robot. Kalau kita bisa menyembah Tuhan, mengabdi pada Tuhan dengan kerelaan kita, dan bukan itu kehendak bebasmu. Nah saudara, Allah itu adalah kasih. Jadi Allah itu tidak mengandung kasih. Saya ulangi, Allah itu tidak mengandung kasih. Jadi Allah adalah kasih. God is love. Jadi dikatakan is itu adalah present tense yang terus menerus. Jadi Allah adalah kasih. Nah, akibatnya saudara, kita mempunyai sifat dasar Allah, yaitu kasih. Tidak heran engkau bisa mengasihi Allah dan sesama. Jadi engkau bisa mengasihi Allah dan mengasihi sesama karena kita mempunyai sifat dasar Allah. Allah adalah kasih. Nah saudara, lalu pertanyaan, dari mana datangnya dosa? Asal usul dosa, dari mana ini? Nah saudara, jangan nyalakan Tuhan. Tuhan menciptakan kita manusia berdosa, jangan salahkan kita, oh itu dari sono. Dari sononya, dari dasarnya manusia itu sudah berdosa. Saudara perhatikan, dari Alkitab satu-satunya buku kuno yang memberikan jawaban yang relevan sampai hari ini dan sampai ke depan. Nah saudara, kita akan bacakan di sini. Dosa
mulai dalam pilihan kehendak bebas. Jadi Adam mempunyai kehendak bebas ketika Hawa, kalau kau baca Alkitab, ketika Hawa mengambil buah, saudara, jangan kita hanya terpikir itu buah apel. Alkitab tidak katakan buah apel. Ya kan, Alkitab tidak katakan itu buah yang mereka makan di Taman Eden. Semuanya sama. Cuman Tuhan bicara, satu pohon ini jangan makan. Satu pohon ini jangan dimakan. Artinya milik Tuhan jangan dimakan. Saudara, ini juga kalau saya lihat melambangkan secara implisit atau tersurat sebetulnya perpuluhan milik Tuhan. Jangan engkau makan. Tuhan hanya minta 10%, tetapi 90% itu juga milik Tuhan. 10 kita berikan pada Tuhan. Nah saudara, engkau mau kembalikan perpuluhan atau tidak, itu kehendak bebas saudara. Itu kehendakmu. Mau kasih ya boleh, ya enggak ya boleh. Tetapi Adam saudara memilih untuk memakan milik Tuhan. Nah saudara, pada waktu itu yang pertama kali yang memegang buah adalah Hawa, bukan Adam. Lalu Hawa lihat, oh bagus ya, jangan-jangan Hawa ini dia cium-cium lagi buah itu, kok wangi ya, enak ya. Nah saudara, Hawa makan, ya kan, dia gigit, lalu dia kasihkan kepada Adam. Adamnya ada di mana? Adamnya ada di samping Hawa, bukan jauh. Dia lagi berdoa di menara doa, atau Adamnya lagi memimpin pujian, atau Adamnya lagi khotbah, tidak. Adamnya ada di samping Hawa. Lalu Hawa memberikan kepada Adam, ya kan, dia ngomong, kau makanlah kau ini kau, enak ini kau ini. Begitu Adam ambil dan Adam makan, digigit, Tuhan datang. Nah, kenapa Tuhan tidak datang kepada Hawa? Sebab laki-laki kepala keluarga yang bertanggung jawab. Kalau rumah tanggamu berantakan, engkau tidak bisa nyalakan istrimu. Yang salah adalah si suami. Nah saudara, dosa mulai dalam pilihan kehendak bebas. Yang kedua, asal mula dosa ini nih. Iblis itu sangat licik. Iblis itu adalah ciptaan, sebetulnya ciptaan Tuhan. Dia adalah malaikat Tuhan yang namanya Lucifer. Tetapi dia ingin meninggikan dirinya. Aku mau naik, aku mau naik. Aku mau naik mengatasi Tuhan, biar Tuhan kalah di bawah aku. Nah saudara, akhirnya iblis itu dijatuhkan ke dalam bumi. Iblis sangat licik, menipu dan memutakan fakta. Saudara bisa baca dalam Alkitab Kejadian 3 ayat 1 sampai 7. Saya tidak buka, nanti kita kelamaan. Nah saudara, yang ketiga, tinggal manusia mau pilih Tuhan atau mendengarkan iblis. Nah saudara, iblis itu dengan nipu, saudara, yang tukang nipu, tukang bohong, tukang memberikan berita hoax, ya kan, atau berita yang tidak baik, baik itu di dalam media sosial maupun ngomong. Yang suka bohong sebetulnya dia adalah radionya setan. Tukang bohong itu adalah radionya setan. Setan bisiki dia untuk bohong. Lalu dia bohong saudara. Nah inilah saudara, manusia tinggal pilih mau menjadi alat Tuhan atau menjadi alat setan. Nah saudara, walaupun engkau Kristen, tetapi kalau engkau suka bohong, saya percaya engkau sebetulnya dipakai oleh iblis. Saya ngomong agak kasar, agak kuat, supaya engkau bertobat. Bisa katakan amin. Engkau mesti bertobat, engkau mesti sadar, jangan engkau dipakai setan secara langsung dan tidak langsung, padahal engkau sedang ditipu. Yang keempat, Adam dan Hawa mendatangkan atas diri mereka sendiri akibat dosa itu. Nah, saudara, saya tidak juga baca, tetapi engkau bisa baca nanti di rumah. Maka saudara, dia mendatangkan kutukan atas mereka sendiri. Tuhan sangat benci dengan dosa, karena Tuhan itu kudus. Nanti kita setelah pelajaran ini saudara, minggu depan kita akan belajar tentang pengudusan, sanctification atau dalam bahasa Inggris. Nah saudara, karena kita dalam gereja sidang zaman Allah menekankan hidup kudus, bukan
asal-asal melayani Tuhan, asal-asal jadi pelayanan, hidupmu tidak kudus, tidak bisa. Karena Alkitab tidak mendukung seperti itu. Nah, saudara, yang kelima, akibatnya adalah anak cucu Adam sampai hari ini nih ditunari dosa. Itulah dosa warisan. Dosa warisan ini nih. Nah, saudara, itulah asal mulanya. Itu yang kelima. Coba kita lihat lagi yang keenam. Nah, saudara, di sini karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kalau boleh saya katakan, semua manusia telah berbuat dosa, termasuk bayi di dalam kandungan. Alkitab mengatakan karena semua orang, semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, tentang baik kita tidak ngomong di sini, nanti kita kelamaan. Ya, tapi saudara, kita masuk dulu sini. Saudara, akibat dosa memperburuk, membuat engkau dan saya tambah jelek. Tambah jelek. Itu dalam Roma pasal 6, pertikaian dan kematian memasuki dunia. Sampai hari ini saudara lihat, terjadi pembunuhan, terjadi dendam, yuk bakar sini, bakar situ, ya kan. Sampai pohon jambu pun dibakar ini kan. Ya, ini tadi, saudara, inilah yang sedang terjadi dalam dunia. Walaupun itu Kristen, ya kan, mungkin juga pendeta. Hubunganmu dengan Tuhan putus. Hubungan putus, saudara. Hubungan yang paling parah adalah kalau manusia hubungan putus dengan Tuhan. Saya ulangi, kalau manusia suami istri putus, dua-duanya parah. Engkau putus dengan orang tuamu, anakmu, engkau parah. Engkau putus dengan gembala sidang, engkau akan parah. Putus apalagi dengan Tuhan, nah sudah habis. Ya, karena saudara, hubungan yang terputus dengan Tuhan itu yang membuat engkau paling parah. Nanti kita akan lihat dengan singkat. Yang keenam, ketidakpahaman dan keinginan untuk meninggikan diri sendiri merupakan unsur penting dalam dosa mereka. Saudara, ketika engkau mau meninggikan diri, saya mau meninggikan diri, lalu saudara, itulah dosa yang paling penting dalam hidupmu. Itu sumber dosa. Dosa bisa digambarkan sebagai pelanggaran terhadap hukum Allah, hukum Tuhan. Saudara, dosa itu apa? 1 Yohanes 3 ayat 4 mengatakan, kalau engkau melanggar firman Tuhan, itu dosa. Engkau melanggar, contoh lagi, engkau melanggar untuk dendam, engkau melanggar untuk tidak mengampuni, itu dosa. Engkau melanggar untuk tidak kembalikan milik Tuhan dan engkau ambil seperti Adam memakan pohon milik Tuhan, itu dosa. Nah saudara, demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Saudara, di sini dikatakan bahwa bangsa Israel keluar dari Mesir, sudah dibebaskan oleh Tuhan dengan tangan yang kuat, tetapi mereka tidak masuk ke Kanaan. Kenapa tidak masuk? Karena ketidakpercayaan mereka. Mereka tidak percaya. Kenapa? Itu adalah kehendak bebas. Kehendak bebas mereka tidak percaya pada pimpinan Tuhan. Tidak percaya kepada perkataan Tuhan. Nah saudara, akibatnya ini tadi. Nah saudara, akibat dosa. Saya akan membaca ini dengan ini sebetulnya penutup. Dan saya akan coba dengan cepat ya. Karena ini terlalu panjang dan kita tidak jelaskan satu persatu. Akibat dosa. Lalu berfirman Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian apa? Terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan engkau makan seumur hidupmu. Artinya begini, manusia itu terdiri dari debu tanah kan? Sampai hari ini nih kita sebetulnya masih dalam debu tanah. Nah, iblis makan debu tanah kalau bukan milik Tuhan. Tetapi kalau debu tanah itu milik Tuhan, ular tidak akan makan engkau. Engkau lihat dalam kitab Kejadian itu ular. Tetapi kalau kita lihat sudah sekian ribu tahun, hampir 6.000 tahun lebih kurang, maka dalam kitab Wahyu, ular itu menjadi naga tua. Sudah besar, ya kan? Karena
banyak manusia yang dia telan, banyak manusia yang jadi korban. Aku akan mengadakan permusuhan. Saudara perhatikan di sini. Kalau engkau dalam Tuhan, Yesus, engkau musuh dengan iblis. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan perempuan itu, antara keturunan perempuan itu maksudnya, dan keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Saudara, ini nubuat tentang Yesus sebetulnya. Nah, kalau engkau jeli di sini adalah tentang nubuat. Kita masuk dulu di sini. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak dengan kesakitan. Engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berakhir kepada suamimu dan dia akan berkuasa atasmu. Saudara, hewan kalau dia mau melahirkan, dia tidak pernah merasa kesakitan. Tetapi kalau manusia ketika mau melahirkan satu, aduh, teriakannya sangat panjang itu. Ya kan, teriak sini, teriak situ. Karena apa? Sangat sakit. Ya, tapi kalau hewan, kau lihat, ya kan, apalagi anak kucing, anak dogi, ya kan, keluar satu, keluar tiga, keluar empat, keluar lima, dia tenang, tidak pernah dia menjerit apapun. 17, lalu firman yang pada manusia, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu, dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, kepada Adam. Tuhan bicara pada Adam, Adam jangan makan daripadanya. Maka saudara, terkutuklah tanah karena engkau. Saudara perhatikan di sini. Seharusnya wajarnya lah Adam terkutuk, tetapi saudara, Tuhan sayang pada manusia. Bisa katakan amin. Tuhan benci dosa, tetapi Tuhan tidak benci manusia. Engkau boleh benci dosa orang lain, tetapi engkau jangan benci orang itu. Saya ulangi, engkau jangan sekali-kali benci orang itu. Engkau mau bunuh dia, engkau mau fitnah dia, engkau mau pukul dia, engkau mau membuat dia susah, jangan. Engkau benci dengan dosanya boleh, tetapi orang ini jangan. Engkau lihat di dalam Alkitab ini. Maka terkutuklah tanah karena engkau Adam, dan dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Jadi saudara, pada hari ini tidak heran kita semuanya capek cari duit, susah payah. Nah saudara, ini akibat Adam dulu, nenek moyang kita yang sudah buat salah. Saudara, saya masuk lagi dalam kitab Kejadian pasal 3. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, bagi Adam, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi apa? Tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu, dan engkaulah akan kembali menjadi apa? Debu. Jadi saudara, kita tidak perlu berlagak-lagak saudara. Kita ini adalah debu yang hidup, debu tanah liat yang hidup. Dan kita masih bicara karena kita masih ada nafas. Jadi tidak perlu yang dibanggakan. Tidak perlu engkau tinggikan. Aku punya kekuasaan, aku punya kedudukan, aku punya apa segala macam. Saudara, pikir benar-benar satu hari kelak saudara dan saya akan kembali pada tanah. Ya kan, saudara lihat di sini kita masuk ini, manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Saya tidak bicara terlalu panjang, tapi kita lanjut dulu biar engkau mengerti. Dan kita lihat ayat 22. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat, maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Saudara, perhatikan di sini ayat 23. Lalu Tuhan Allah mengusir dari Taman Eden supaya ia mengusir tanah dari mana ia diambil. Saudara, Adam dan Hawa
tinggal di Taman Eden karena dia buat dosa, maka dia keluar tinggallah di Taman Eden. Ya kan, dari Taman Eden menjadi Taman Eden sampai hari ini nih anak cucunya di Taman Eden. Nah, saudara, Tuhan menghalau manusia itu, ya kan, sudah saya dengan cepat, ya saudara, Adam itu tidak boleh lagi tinggal di Taman Eden dan dia keluar, walaupun dia pengen kembali, rindu untuk ke sana, tapi dia tidak bisa masuk lagi. Saudara, ayat ini sebetulnya Tuhan tidak membuat Adam mati, tidak. Tetapi karena dosa, ya kan, manusia ditetapkan mati satu kali. Sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Saudara, Ibrani 9 mengatakan begini, kita sudah buat dosa. Dari saudara dan saya, dari nenek moyang kita sudah buat dosa, ada dosa warisan, dosa dasar, dan dosa yang kita buat. Lalu apa yang terjadi saudara? Di tengah-tengah keadaan seperti ini, Tuhan tidak rela ciptaannya manusia yang segampang dan serupa dengan Tuhan binasa. Oleh karena ditipu oleh iblis. Itulah sebabnya 2000 tahun yang lalu, Yesus datang dan dia menanggung dosa tadi. Kesimpulan hari ini adalah, manusia jatuh, tetapi engkau dan saya diberikan kesempatan untuk tidak jatuh seterusnya, diberikan kesempatan untuk kita menerima anugerah Tuhan, sehingga hidup kita di bumi mengalami damai sejahtera, sukacita di bumi, dan kemudian kita akan masuk ke dalam surga, walaupun itu sementara, lalu kita akan masuk kepada Yerusalem baru, dan itulah tempat kita tujuan terakhir. Tetapi saudara ini, engkau perlu mengusahakan tubuhmu, rohmu, jiwa dan tubuhmu terpelihara, menantikan Tuhan yang kedua kali. Kita berdoa, Tuhan, kami yang sudah dengar pelajaran ini, bahwa kami telah jatuh dalam dosa, tetapi di tengah-tengah kejatuhan, Tuhan sudah memberikan kami solusi untuk kami bisa diselamatkan. Solusinya adalah kami di dalam Yesus. Kami menerima Yesus bukan karena perbuatan baik kami, bukan karena tingkah laku kami, tetapi itu adalah kasih karunia diberikan kepada kami. Tinggal kami mau terima, mau percaya atau tidak. Tapi Tuhan, biarlah pada malam ini, biarlah kami mengambil keputusan dengan kehendak bebas kami untuk menerima Yesus Tuhan. Pada malam ini, hari ini nih, atau siang dimanapun engkau berada, kalau engkau dengar acara ini, bukalah hatimu dan terimalah dengan sukacita, terimalah dengan kehendak bebasmu untuk menerima Tuhan Yesus. Untuk engkau diselamatkan, untuk engkau minta pengampunan dosamu. Hanya Yesus Tuhan, satu-satunya yang mengampuni dosa manusia. Terima kasih Tuhan, engkau sungguh baik, walaupun nenek moyang kami sudah jatuh dan kami pun jatuh, tapi engkau sudah siapkan jalan keluarnya. Terima kasih Tuhan, memberkati kami sudah dengar, kami berkati, kalau saudara tidak jelas atau kurang jelas, engkau bisa hubungi kami. Terima kasih Tuhan, terimalah sukacita, damai sejahtera dan berkat daripada Bapa, kasih karunia demi kasih karunia daripada Tuhan Yesus, dan dengan persekutuan Roh Kudus menjadi bagian kami, supaya kami semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan. Amin. Amin saudara sekalian, Tuhan memberkati. Sampai jumpa lagi. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, oh,
sekali lagi katakan dimuliakan, dimuliakan, oh, ditinggikan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Kau Rajaku yang bertata, yang bertata, oh, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja.